Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang PPG Daljab atau dalam jabatan untuk piloting tahap 3 ya. Alhamdulillah saya juga keundang, teman-teman. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman juga yang terundang baik itu PPG piloting dalam jabatan tahap 1, 2 dan 3. Nah, ini ada beberapa yang masuk ke DM Instagram, kemudian ada juga ke WhatsApp tentang pertanyaan tentang seputar masalah pengisian PMM. Nah, ketika kita terundang PPG dalam jabatan piloting baik 1, 2, 3, sekarang itu menggunakan PMM ya teman-teman untuk pembuatan untuk belajar mandiri ya, pembelajaran mandiri menggunakan PMM, dan di mana di PMM tersebut kita harus mengerjakan beberapa topik. Ada 3 modul dan di dalam modul itu ada beberapa topik, kemudian ada refleksi, kemudian ada juga pembuatan jurnal. Lah, yang ingin saya bahas di sini karena banyak banget yang membahas tentang bagaimana caranya kita untuk pengisian jurnal. Nah, untuk pengisian jurnal teman-teman silahkan diambil saja dari topik yang teman-teman ingin ambil. Kan ada banyak tuh. Ketika kita sebelum pembuatan jurnal kan ada beberapa topik juga kan, ada banyak banget tuh topik-topiknya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Misalkan tentang UBD ya, kemudian banyak kan ya untuk di prinsip pembelajaran itu kan banyak banget. Nah, harusnya kita harus bisa merangkum dari apa yang tentunya kita bahas. Jadi jangan sampai karena kita pengen cepat kita dipercepat aja gitu. Nah, saran saya dibaca dan dipahami alurnya satu persatu. Jadi step by stepnya itu teman-teman dipahami. Nah, kalau misalkan teman-teman diperlukan ya teman-teman buat catatan bisa divisi, bisa ditulis tangan, banyak banget itu. Nah, itu adalah nanti yang akan kita pedoman kita dalam membuat jurnal. Nah, ketika kita sudah ada bayangan dari beberapa step by step dari modul, misalkan modul 1 tentang prinsip pengajaran dan asesmen umum, kita akan ada yang berupa video, ada yang berupa narasi, ada yang dikasih kita buku panduannya. Nanti itu teman-teman baca semua. Kemudian teman-teman silahkan dibuatkan jurnalnya. Nah, disesuaikan aja dengan teman-teman gitu ya. Karena kalau saya lihat untuk di pembuatan jurnal ini lebih mengedepankan kepada apa yang kita buat. Apa yang kita buat, kemudian apa yang kita bisa di dalam pembuatan jurnal itu. Berdasarkan dari pelatihan-pelatihan dari atas sih, topik satu apa bla 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 itu kan banyak teman-teman. Nah, saran saya jangan di skip-skip ya, jangan di skip-skip karena kita pengen cepat, misalkan udah asal diklik langsung langsung di ke jurnal gitu, jangan. Jadi bertahap aja kan untuk saat ini kan untuk PMM untuk tahap 3 piloting tahap 3 itu sampai tanggal 4 November ya. Masih banyak waktu yang harus kita persiapkan gitu. Nah, setelah itu teman-teman silakan buat si jurnalnya itu dalam bentuk PDF. Nah, di sana kan ada beberapa disclaimer-nya, jangan sampai terlalu banyak visual, teman-teman. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan Canva. Misalnya kita pengen oke, jurnalnya kita pengen buatnya di Canva supaya visualnya bagus dan sebagainya. Nah, sudah ada keterangannya di buku panduan kalau misalnya teman-teman mengikuti orientasi di masing-masing LPTK. Kebetulan kalau di LPTK saya itu dibahas ya bagaimana pembuatan jurnalnya. Jadi jangan sampai banyak visualisasi yang masuk ke dalam si jurnalnya. Biar sistemnya itu ngebacanya cepat katanya gitu ya. Ya kita bikin aja di Microsoft Office Word gitu ya. Kemudian teman-teman bisa bisa menggunakan Office Word atau Google Doc. Jadi teman-teman silahkan mau pakai Google Doc silahkan, mau pakai Microsoft Office Word silahkan. Jadi teman-teman silahkan dibebaskan ya. Tapi memang tidak direkomendasikan untuk menggunakan Canva ya gitu. Nah, alhamdulillah saya juga udah buat di Google Dokumen. Jadi teman-teman tinggal dibuatnya di Google Dokumen ya, sama aja kok sama Microsoft Office Word. Jadi teman-teman silahkan dipahami aja. Di sini kita isi jurnalnya, misalkan jurnal
Jurnal tinggal disesuaikan aja dengan yang sini. Misalkan jurnal pengajaran dan asesmen. Jurnal pengajaran dan asesmen. Asesmen apa nih? Asesmen umum misalkan ya. Sorry. Oke, kayak gini. Nah, teman-teman silahkan diisi cover, kemudian sampai dengan data-data yang terakhir. Nah, misalkan saya contoh ini jurnal gini aja ya. Nah, misalkan kita udah buat nih si jurnalnya di Microsoft Office Word atau di Google Dokumen. Nah, yang saya contohkan sekarang di sini menggunakan Google Dokumen. Nah, gimana caranya kita supaya langsung di-convert ke PDF. Nah, teman-teman jadi jangan menggunakan fitur misalkan gini. Kita di online WORD Word to PDF misalkan ya. Nah, jangan kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman silahkan langsung aja di convert aja ya di sini. Nah, caranya gimana? Kita pilih file, kemudian download. Nah, downloadnya di sini kita PDF. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah di convert. Jadi kita tinggal di download saja. Kemudian kita rubah download extensionnya jadi PDF. Kan banyak nih banyak banget ya. Nah, kalau udah gini, teman-teman silahkan upload ya. Kemudian diisi refleksinya, kan ada banyak juga tuh refleksi. Ya, saran saya sih menggunakan ketikan ya. Jangan menggunakan chat GPT dan lain sebagainya. Kalau menurut saya gitu. Tapi itu dikembalikan kepada teman-teman. Saya hanya bisa menyarankan gitu. Oke, kita sudah upload misalkan ya. Nah, teman-teman juga banyak yang DM kalau misalkan udah 4 hari atau 5 hari belum divalidasi si jurnal kita oleh sistem. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita yang pertama ini kan ketentuannya memang 3 hari ya, batas minimal untuk pembersihannya kan 3 hari. Kalau misalkan di LPTKC itu dijelaskan mekanismenya. Dan kita juga dikasih referensi kalau tidak salah untuk panduannya gitu ya. Untuk panduannya ada. Jadi semua peserta pasti akan dikasih itu yang namanya panduannya. Nah, kalau misalkan teman-teman dalam waktu misalkan 1 minggu itu belum divalidasi atau belum ditelaah, nah teman-teman silahkan masuk ke ppg.kemdikbud.go.id/peg/hubungi kami. Nah, teman-teman di sini silahkan pilih yang PPG guru tertentu dalam jabatan. Nah, teman-teman di sini silahkan untuk menghubungi pusat bantuan untuk khusus program PPG bagi guru tertentu dalam jabatan. Nah, untuk responnya misalkan apa? Misalkan guru gitu ya, kemudian namanya, NIK-nya, silakan teman-teman diisi, kemudian ID SIM PKB-nya, kemudian tamatannya, instansinya, domisilinya, kemudian kategori pertanyaan. Ini kategori pertanyaan kan banyak ya. Kategori pertanyaan banyak tuh. Kemudian ada juga pesannya apa. Nah, kemudian teman-teman lampirkan. Nah, apa yang harus dilampirkan? Yang dilampirkan adalah bukti screenshot memang yang hasil jurnal yang teman-teman upload dan belum tervalidasi. Nah, teman-teman nanti dikirimkan ke sini. Gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan jika belum tervalidasi. Nah, sebenarnya di sini juga banyak ya pertanyaan seputar PMM, piloting, PPG. Nah, jadi FAQ-nya memang di sini ada, teman-teman ya. Jadi apa nih? Teman-teman tinggal dicari aja di sini. Ini banyak lengkap banget gitu ya. Dari mulai buka PPG, jurnal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jurnal pembelajaran di PMM. Apakah saya bisa mengubah dokumen jurnal pembelajaran yang sudah diunggah? Coba kita lihat. Nah, pastikan sebelum mengklik dikumpulkan, harap periksa dokumen Anda apakah sesuai karena dokumen yang sudah diunggah tidak bisa. Jadi sudah dipastikan ya teman-teman, kalau kita sudah mengunggah dokumen jurnal itu tidak bisa kita revisi ya, kita misalkan kita nih ada kata-kata yang tipe dan sebagainya, itu nggak bisa. Kecuali memang mungkin ketika sudah ditelaah dan memang harus direvisi gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan adalah jurnal pembelajaran tidak berhasil divalidasi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, perhatikan nih teman-teman, untuk pembuatan jurnal, jadi kita harus pahami dulu ya. Ini semuanya saya rasa di masing-masing LPTK juga diberitahu ya mekanismenya seperti apa. Memenuhi minimal 300 kata, teman-teman. Jadi 300 kata ya. Teman-teman harus minimal 300 kata untuk membuat jurnalnya. Kemudian tidak mengandung unsur plagiasi atau plagiarism.
Kemudian, nah ini hati-hati yang menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, saya sarankan sih menggunakan ya apa yang kita bisa aja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya disarankan menggunakan aplikasi pengolah kata seperti MS Word atau Google Doc. Nah, ini teman-teman yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi direkomendasikan hanya menggunakan MS Word atau Google Dokumen. Dan tidak terlalu banyak unsur visual agar dapat terbaca oleh sistem. Nah, ini juga yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian di sini unggah jurnal pembelajaran dalam format PDF. Nah, ya, jadi teman patokannya ke sini aja. Kemudian eh apa yang harus saya lakukan jika gagal validasi jurnal pembelajaran padahal sesuai dengan ketentuan. Nah, teman-teman, di sini silakan kirim dokumen jurnal pembelajaran Anda dengan cara klik pusat bantuan. Nah, ini teman-teman, ini yang tadi saya sampaikan ya. Di sini juga bisa nih. Nah, ini dia teman-teman, bisa ke sini. Atau mungkin juga kalau di sini apa ya? Kalau di sini tentang PMM-nya kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Jadi ada jam operasionalnya. Jadi teman-teman silakan diunggah sesuai dengan ketentuan ya. Ketentuan di sini ada linknya juga. Kemudian selanjutnya apa yang harus saya lakukan setelah mengunggah atau mengumpulkan jurnal pembelajaran? Oh, ini tadi saya ralat ya, bukan minimal tapi maksimal. Setelah mengunggah, Anda mengumpulkan jurnal pembelajaran, Anda akan mendapatkan info di PMM menunggu hasil validasi. Hasil validasi akan keluar maksimal 3 hari ya, maksimal 3 hari teman-teman. Jadi kalau misalkan 3 hari atau 4 atau 5 hari lah ya. Jadi teman-teman silakan menghubungi pusat bantuan yang disarankan oleh pusat informasi.guru.kemdikbud.go.id ini gitu ya. Oke, jadi kuncinya sih jangan panik ya teman-teman. Semua pasti ada solusinya. Yang penting kita pahami betul apa yang disampaikan oleh LPTK gitu ya. Di sana sudah jelas. Kemudian berapa lama jurnal pembelajaran saya akan validasi? 3 hari setelah jurnal pembelajaran Anda diunggah. Jadi 3 hari jurnal ini saya kurang paham di sini ya. Di sini maksimal 3 hari. Kemudian di sini 3 hari setelah jurnal pembelajaran diunggah gitu ya. Apakah ini maksimal atau minimal saya nggak tahu. Jadi patokannya 3 hari lah. Kalau misalnya 3 hari atau 4 hari lah ya, 4 hari belum ada ini validasi, teman-teman silahkan menghubungi pusat bantuan yang ada di sini. Oke, selanjutnya apakah ada batas waktu pengerjaan modul, latihan soal dan pembelajaran dan jurnal pembelajaran? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Anda dapat menentukan sendiri waktu penyelesaian program. Semakin cepat Anda menyelesaikan pembelajaran, semakin besar kesempatan untuk mengikuti UKPPPG pada jadwal terdekat. Nah, teman-teman, ini banyak banget yang berseliweran informasi. Katanya jangan terlalu cepat gitu ya, mengerjakan jurnal di PMM. Nah, sedangkan di sini direkomendasikannya adalah semakin cepat. Jadi semakin cepat artinya kita jangan sampai injury time kita baru selesai beres. Misalkan besok UKPPPG kita malam ini masih baru mengunggah dokumen gitu ya, baru mengunggah dokumen, sedangkan dokumen itu divalidasi dalam waktu 3 hari. Ya, jadi semakin cepat semakin baik sih kalau menurut saya. Jadi kita harus punya jadwal untuk diri kita. Jadi kita punya apa ya, roadmap bagaimana kita menyusun strategi untuk pengerjaan jurnal di PMM ini. Agar apa? Agar nanti ketika kita sudah beres kan, misalkan ada spare waktu 2 minggu atau ya 2 minggu lah cukup ya. Misalkan harusnya tanggal 4 itu 2 minggu sebelum itu kita udah beres. Jadi itu semakin banyak kesempatan kita untuk berlatih, belajar tryout. Kan di sini juga ada TO ya teman-teman. Nah, kalau bisa dilihat di sini TO-nya kan udah ada gitu ya. Jadi teman-teman lebih sering TO, kayaknya kita akan semakin terlatih untuk bukan pembuatan, untuk mekanisme bagaimana sih soal yang akan nanti keluar kisi-kisinya gitu ya untuk UTBK-nya. Kemudian kita juga harus menyiapkan modul ajar untuk pembuatan video gitu ya, atau di bagian uji kinerja. Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman silakan panduannya ke sini aja. Apa yang teman-teman yang teman-teman belum lakukan atau misalkan sulit mencari informasi di sini, ya teman-teman misalkan cari di YouTube, di artikel juga banyak gitu ya. Jadi patokannya ke sini. Kalau misalkan 3 hari belum divalidasi atau 4 hari, kita harus lari kemana? Sedangkan kan di sini sudah jelas ya. Di bagian FAQ dari pusat informasi.guru.kemdikbud.go.id ini sudah jelas
harus kemana, langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya membuat video ini karena memang banyak banget yang memang bingung mencari jawabannya kemana. Ngechat LPTK-nya kadang-kadang hanya di read saja, atau misalkan apa namanya, telat responnya. Memang ya kita juga maklumi ya, LPTK satu pesertanya ribuan, bahkan ada yang belasan ribu gitu. Kita maklumi saja. Jadi kita nggak apa namanya, nggak, jangan terlalu mengandalkan gitu ya. Karena kan memang PMM ini kan dari LPTK juga kan, ini kita nggak bisa akses untuk masalah PMM, tapi hanya kita memberikan panduan saja. Larinya kemana kalau misalkan belum validasi, langkah-langkahnya seperti apa, gitu saja dari pihak LPTK-nya. Itu aja, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, kita mudah-mudahan lulus semuanya, dipermudah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan di bagian UTBK-nya, di bagian TO-nya, di bagian UKIN-nya, dan mudah-mudahan kita lulus semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.